Saudara-saudari yang terkasih, saya tugas di Papua sangat jauh sekali di pedalaman. Singkat cerita, pernah suatu ketika ada dua kampung yang bertengkar, berkelahi. Lalu tiba-tiba mereka dua ini, kampung ini berkelahinya mengganggu di pastoran saya. Lalu saya memanggil kepala kampung itu. Bapak, kalau Bapak sekali lagi ribut, sekali lagi perang, saya bilang kampung Bapak itu pasti akan terendam banjir. Saya bilang seperti itu kepada kepala kampung. Saya bilang semua tanaman pasti akan mati. Saya bilang seperti itu. Kalau sekali lagi Bapak terjadi keributan, kalau sekali lagi Bapak terjadi masih berantem, semua ubi-ubi yang dimiliki Mama di kebun-kebun mati. Lalu Tuhan sangat baik kepada saya. 1 minggu kemudian terjadi hujan deras. Lalu betul saudara-saudari yang terkasih, semua kebun itu terendam banjir. Semua kebun yang dimiliki oleh mama-mama di kampung yang saya bilang kepala kampung itu, semuanya tidak ada yang hidup. Jadi ubi-ubi itu terendam banjir semua. Lalu kepala kampung itu datang kepada saya. Pater, kami mohon maaf. Perkataan Pater itu sungguh benar. Kampung kami terendam banjir selama 1 minggu. Ubi-ubi semuanya mati. Kepala kampung itu berlutut di tempat saya, berlutut di hadapan saya. Sebagai permohonan maaf, saya memberikan Pater 1 buah babi. Wah, di sana itu babi itu harganya 15 juta ya. Lalu karena saya gengsi, saya bilang, Bapak, saya tidak mau 1 babi, saya mau 2 babi. Lalu dia mengatakan, oh siap Pater, saya akan berikan 2 babi. Iyo, maka dari itu sekali lagi, kalau kau perang, bukan hanya kampung Bapak yang terendam banjir, kau juga pasti akan mati. Saya doakan seperti itu. Lalu kampung Bapak itu, oh iya Pater, ampun. Jadi hati-hati, kalau saya sudah mengatakan sesuatu pasti akan terjadi. Saya bilang mati, saya bilang banjir. Akhirnya betul Bapak itu membawa 2 babi. Lalu keesokan harinya sebagai rekonsiliasi, sebagai permohonan maaf. Namun saudara-saudari yang terkasih, itu sebagai contoh bahwa Tuhan begitu baik. Coba kalau saya mengatakan kepada kepala kampung itu tidak terjadi banjir, tidak terjadi hujan. Wah, kepala kampung itu tidak percaya kepada saya. Lalu mereka terus-terusan terjadi perang, terjadi keributan. Wah, karena Tuhan begitu baik, masih percaya sama saya, hujan sungguh terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, coba contoh. Sekarang kita semua angkat tangan kanan kita semua. Seberapa kuat kita angkat tangan kanan kita semua ya? Ada yang kuat 5 menit? 10 menit? 30 menit? 1 jam? Ada yang angkat 2 jam, saya kasih uang 100.000. Turun ya. Tidak ada yang kuat ya, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya kita mengangkat tangan ini tidak ada yang kuat. Sama seperti perjalanan hidup kita masing-masing, tidak ada yang kuat kalau kita berjalan sendirian. Tidak ada yang kuat. Dalam perjalanan hidup saya, dalam pedalaman, di pedalaman, perjalanan misi, tidak ada yang kuat kalau kita berjalan sendirian. Makanya Thomas dalam perjalanan hidupnya, murid-murid Yesus dalam perjalanan hidupnya, bahkan Rasul Petrus, dia setiap hari ikut Yesus. Mereka semua setiap hari melihat kebaikan Yesus. Mereka semua setiap hari melihat karya-karya Yesus. Ini mereka semua lihat setiap hari. Berbeda dengan kita. Tetapi lihat, ketika jalan salib, mereka semua kemana? Murid-murid Yesus tidak ada yang bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus, murid yang dikasihi, menyangkal. Semuanya lari. Tidak ada yang menemani Yesus. Bahkan Thomas yang setiap hari melihat kebaikan Yesus, yang setiap hari berjalan dengan Yesus,
masih mengatakan kepada Yesus, "Saya tidak percaya kamu bangkit." Thomas masih mengatakan seperti itu. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung, yang tidak pernah melihat kebaikan Yesus memberikan mukjizat secara langsung. Apakah kita masih merasakan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari? Ini pertanyaan bagi kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, suka atau tidak, renungan saya yang pertama, hidup saya dan hidup Anda pasti sama dengan Yesus. Jalan salibnya adalah jalan salib Yesus. Bedanya kita tidak disalib. Yesus akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Yesus akan ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dekat kepadanya. Lihat, para murid meninggalkan dia. Lihat dulu ketika Minggu Palma, orang-orang teriak-teriak, "Hosana, Hosana putra Daud," mengeluh-elukan Yesus. Tetapi ketika Jumat Agung, teriak-teriak, salibkan dia, bunuh dia, meludahi dia. Sama. Ketika kita sebagai manusia, kalau kita sukses, semua orang mendekat pada kita. Ketika kita jatuh, mana ada orang-orang yang mau sama kita? Pasti hanya ada 1-2 orang yang masih peduli, yang masih dekat sama kita. Ketika kita tidak salah pun, kita masih ada orang-orang yang masih mengkhianati, yang masih memfitnah kita. Sama kayak Yesus. Dia tidak salah pun dikhianati. Bagaimana kita yang salah? Pasti kita dikhianati juga. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang Katolik, peluklah salibmu. Saya punya salib, Anda punya salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di tempat ini punya salib. Salib saya, salib Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang salibnya kesehatan, ada yang salibnya bagi Bapak Ibu di tempat ini, mungkin salibnya saat ini saya menghadapi ujian yang tidak mudah. Saya difitnah. Saya mungkin mencari jalan yang lain. Saya mungkin mencari sesuatu yang membuat saya bahagia dan lain sebagainya. Saat ini peluklah salib kita masing-masing. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kita menuju Golgota hidup kita masing-masing. Kita punya Golgota hidup kita. Peluklah salib itu. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih, mari seperti Thomas ketika dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimanakah jalan kebenaran dan hidup itu?" Yesus selalu mengatakan, "Aku sendiri jalan itu." Kalau hatimu gelisah, kalau hatimu bingung, kalau hatimu mencari jalan kebahagiaan, kalau hatimu saat ini sedih, pergilah ke jalan itu. Pergilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kota Roma itu tidak ada apa-apanya kalau tidak didatangi oleh Petrus dan Paulus. Paulus itu seorang yang hebat, seorang yang besar. Dia pembunuh serdadu-serdadu orang-orang yang kenal Yesus. Tetapi mengapa mereka bisa percaya kepada Yesus? Mengapa para murid-murid pada akhirnya mereka yang meninggalkan Yesus, mereka yang mengkhianati semuanya, pada akhirnya mengapa mereka semua bisa menjadi rasul-rasul yang hebat? Sampai saat ini gereja Katolik ribuan tahun, karena mereka semua mengenal Yesus. Karena pada akhirnya mereka semua merasa dicintai oleh Yesus.
Kalau saudara-saudari yang terkasih tidak ada pengalaman dicintai oleh Yesus, kalian semua tidak akan menjadi murid yang kuat sampai kapanpun. Akan mudah runtuh, akan mudah tenggelam, akan mudah rontok dan lain sebagainya. Satu saja pengalaman akan Yesus. Oh, dulu Yesus pernah menyelamatkan saya melalui orang-orang yang datang membantu saya. Sederhana. Oh, Yesus pernah datang menolong saya ketika saya susah. Ada orang yang datang mendoakan saya. Itulah Yesus yang sederhana. Oh, ketika saya membutuhkan doa, tiba-tiba ada orang yang datang mendoakan saya. Itulah Yesus yang datang. Tidak usah kita melihat Yesus yang tinggi, tetapi Yesus yang sungguh-sungguh hadir untuk menguatkan saya. Hei Guntur, jangan gelisah hatimu. Seperti bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika ada orang yang mengatakan, jangan gelisah hatimu, kuatkanlah imanmu. Itulah Yesus yang sedang menguatkanmu. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, semoga saya dan kita semua tetap setia dalam salib, dalam perjalanan Golgota hidup kita masing-masing. Yang kedua, tetap berjalan, merasakan pengalaman dicintai oleh Yesus. Ketika Yesus datang di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap kesedihan, duka, Yesus mau mengatakan kepada kita semua, seperti bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, jangan gelisah hatimu. Kuatkanlah hatimu, ada aku bersama dengan kamu. Dimuliakan nama Tuhan kita dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh doa-doa kita, segala karya pelayanan kita, segala pesiaran iman kita, segala isi hati dan doa-doa kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.